Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HTML. Pengertian tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Tabel dibuat dengan menggunakan tag tabel. Sebuah tabel dibagi menjadi baris-baris dan tiap baris dibagi ke dalam sel-sel. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan informasi di dalam sebuah penjelajahan web internet atau browser. Struktur tabel. A. Elemen dasar tabel. Tabel adalah salah satu metode untuk menyajikan informasi dalam halaman web. Tabel terdiri atas baris dan kolom. Baris merupakan bagian mendatar, sedangkan kolom adalah bagian vertikal pada tabel. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sebagai kel. Cara mendeskripsikan sebuah tabel dalam pemrograman web berbasis HTML menggunakan sinteks adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah elemen-elemen. Elemen-elemen yang ada pada tabel adalah sebagai berikut. Untuk mengatur posisi objek dalam kel sebuah tabel dapat digunakan beberapa atribut dalam tag. Alik digunakan untuk mengatur posisi horizontal sebuah objek dan kel tabel. Ada 3 jenis alik, yaitu left, center, dan ring. Valid digunakan untuk mengatur posisi peletak sebuah objek pada kel secara vertikal. Ada 3 pilihan dalam menentukan atribut valid, yaitu top, middle, dan bottom. Contoh secara lengkap sebagai di samping ini. B. Atribut border. Untuk mengatur tabel dan lebar garis pada tabel, semakin besar nilai border, semakin tebal garis yang ditampilkan pada halaman web. Besaran nilai atribut tabel dihitung dalam ukuran piksel. Pengaturan nilai border hanya berefek pada garis border bagian sisi luar tabel saja, tidak mempengaruhi garis border dalam tabel. Contoh atribut border seperti di samping ini. C. Elemen header. Untuk memberikan informasi dalam data kolom sebuah tabel, biasanya header diletakkan pada garis pertama sebuah tabel menggunakan tag seperti di samping. Kelebihan penggunaan header pada tabel adalah teks yang diletakkan pada header secara otomatis berada pada posisi tengah tanpa harus menambahkan atribut alik atau center. Contoh elemen header seperti di samping ini. Pada elemen header tabel dapat menggunakan atribut scope dan header untuk menghubungkan kolom atau baris dalam kel. Atribut scope dapat diisi dengan nilai call, char group, raw, dan raw group. Contohnya seperti
di samping ini. Atribut header pada elemen header tabel akan menerima nilai berupa ID dari cal untuk merujuk kaitkan antar header sumber tabel, dan contohnya seperti di samping ini. D. Elemen caption. Tagnya seperti di samping ini, dan contohnya seperti di samping ini. Atribut cal padding dan cal spacing. Atribut cal padding pada tabel berfungsi untuk mengatur jarak dari border tabel dalam cal. Nilai berupa angka dalam satuan piksel. Atribut cal spacing berfungsi untuk mengatur jarak antara bording bagian dalam dan bagian luar. Contohnya seperti di samping ini. F. Menggabungkan cal. Colpan untuk menyatukan satu atau lebih cal berdasarkan kolom, misalnya berarti menggabungkan dua cal menjadi satu cal. Rawspan untuk menyatukan satu atau lebih cal berdasarkan baris, contohnya seperti di samping ini. G. Mengatur background. Ada dua jenis background yang dapat diterapkan gambar dan warna. Untuk gambar caranya: A. Buat folder BG pada direktori C. B. Persiapkan gambar yang akan dijadikan background sebuah tabel, baik dalam format JPG, JPEG, atau BMP. Letakkan file gambar tersebut dalam folder BG. C. Lalu tulis kode berikut. H. Atribut alik. Digunakan untuk menentukan posisi isi dalam cal menggunakan atribut alik. Ada 3 nilai yang dapat diterapkan, yaitu left, center, dan ring. Contohnya seperti yang ada di samping. I. Meletakkan tabel di dalam tabel. Dengan menggunakan tabel dapat menentukan struktur utama sebuah web, mulai dari heading, halaman web. Teknik sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah meletakkan tabel di dalam tabel utama. Contohnya seperti yang ada di samping. J. Atribut frame. Untuk mengatur jenis border luar pada tabel, nilai yang dapat digunakan pada atribut frame. A. Above. B. Below. C. Border. D. Box. E. Headers. F. IHS. G. HRS. H. Voice. Contoh atribut frame seperti yang ada di samping ini. Dan referensinya saya letakkan di samping. Kesimpulan, di mana WWW merupakan suatu protokol standar dari internet, sedangkan HTML merupakan suatu speed atau program standar yang dijalankan oleh WWW dan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.